Koki. Pemilik restoran Surga Vegan menelpon polisi. Dia sangat panik. Seseorang menyerang koki kami. Dia dibawa ke rumah sakit beberapa menit yang lalu. Pesaing kami pasti mengirim seseorang untuk menghancurkan bisnisku. Saat petugas polisi datang ke restoran, mereka mendapati 3 orang sedang berada di area khusus staf selama kejadian itu. Juru masak pertama sedang memotong bawang bombay saat koki diserang. Dia bilang kepada polisi, penglihatannya kabur karena air mata sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Juru masak kedua sedang mengupas udang saat penyerangan itu terjadi. Dia bilang dirinya tengah mendengarkan musik memakai earphone saat itu dan dia tidak mendengar apa-apa. Orang ketiga, seorang pramusaji, menyatakan dia sedang menyajikan limun di luar saat itu. Siapa yang berbohong? Juru masak kedua yang menyerang sang koki. Udang di restoran vegan yang benar saja. Paradoks serigala. 3 ekor serigala berlari di tengah salju dalam satu barisan. Salah satunya berkata, tidak ada serigala di depanku. Yang lain berkata, ada 1 serigala di depanku dan 1 di belakang. Serigala ketiga berkata, ada 2 serigala di depanku dan 1 di belakang. Dalam keadaan apa hal ini mungkin terjadi? Itu hanya mungkin terjadi bila serigala ketiga berbohong. Misteri anak anjing. Emily punya anak anjing yang amat sangat dia sayangi. Tapi orang-orang di sekitarnya tidak menyukai anjing yang imut ini. Suami Emily kesal karena istrinya lebih sering mengurus anjingnya. Temannya, Deborah, sebal karena setiap kali mengunjungi Emily, bajunya jadi dipenuhi bulu. Dan si asisten rumah tangga keluarga itu memang tidak terlalu suka binatang. Suatu hari, Emily pulang dan tidak bisa menemukan anak anjingnya. Wanita itu sangat marah. Suaminya bilang dia baru saja pulang kerja dan tidak tahu apa-apa tentang anjing itu. Temannya tersinggung. Syalku ketinggalan di sini semalam. Aku datang cuma untuk mengambilnya. Sementara si asisten rumah tangga mengklaim dia bahkan tidak mendekati anak anjing itu karena alergi. Siapa yang tahu di mana anak anjing yang malang itu? Ada banyak bulu anjing di seluruh lantai. Kenapa si asisten tidak alergi pada bulu itu? Dia pasti berbohong. Jujur atau tidak? Eric, seorang detektif di kepolisian, sedang makan siang di kafe. Suatu ketika, dia ke kamar mandi dan meninggalkan ponselnya di meja. Saat dia kembali, ponselnya hilang. Detektif itu melihat seorang pria keluar dari restoran dan ia pun mengejarnya. Eric menghentikannya saat pria itu hendak masuk mobil. Detektif itu memintanya mengembalikan gadgetnya. Aku tidak tahu apa-apa tentang ponselmu. Aku cuma mengantar temanku ke kantornya. Dan dia menunjuk ke arah 2 orang pria yang memasuki gedung perkantoran. Setelah mendengar ini, Eric langsung memanggil polisi. Kenapa? Pria itu berbohong. Mobilnya adalah mobil sport convertible yang hanya punya 2 kursi. Mobil itu tidak muat untuk 3 orang. Siapa yang keluar? Di tengah malam, Dennis terbangun karena dentuman keras. Salah satu anak-anak itu pasti keluar. Oh, tapi mereka tahu mereka dilarang pergi setelah jam malam. Pria itu pergi untuk memeriksa anak-anaknya. Mereka bertiga, Kanaya, Rosa, dan Lukman, tampaknya masih tidur nyenyak. Lihatlah anak-anak ini dan coba cari tahu siapa yang menyelinap keluar rumah. Jawabannya, Rosa. Ada sepatu Keds kotor tersembunyi di balik gorden dan beberapa sisa kentang goreng di bawah tempat tidurnya. Pencurian di kereta. Brenda sedang bertamasya naik kereta api, tapi di dalam gerbong panas sekali. Gadis itu melepas gelang emasnya yang berhias berlian dan menaruhnya di meja tepat di depannya. Beberapa menit kemudian, kereta memasuki terowongan dan gerbong menjadi gelap gulita. Setelah melewati terowongan, gelang Brenda pun hilang. Wah, cepat juga. Brenda terkejut, seseorang mengambil gelangku. Hanya ada 3 orang lain di dekatnya. Helen bilang dia tadi tidur. Rachel sedang membaca buku di ponselnya. Dan Gunawan pergi ke kamar mandi, bahkan sebelum kereta memasuki terowongan. Siapa yang mengambil gelang itu? Pelakunya, Helen.
Awalnya lengan bajunya digulung, tapi sekarang semua tertutup sampai ke pergelangan tangan demi menyembunyikan gelang Brenda. Api di bawah air. Seorang nakoda kapal mendapat surat dari pacarnya. Dalam surat itu, pacarnya mengaku dia telah berselingkuh. Pria itu sangat marah hingga membakar surat itu di bawah air. Setelah melakukannya, dia ditangkap. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Pria itu adalah nahkoda kapal selam. Pesta Tahun Baru. Emma sedang menggelar pesta tahun baru. Semua tamunya sedang bersenang-senang. Tapi kemudian, seseorang menyelinap ke dapur dan menambahkan sesuatu ke semua minuman. Emma dan semua tamunya keracunan makanan. Hanya 3 orang yang baik-baik saja. Mereka tidak minum apapun dan itu tampak mencurigakan. Orang yang pertama mengatakan dia suka olahraga dan harus tetap segar untuk lari pagi. Pria kedua tersipu lalu mengakui kalau dia menyukai Emma. Dia menunggu kesempatan untuk bicara dengan Emma sepanjang malam. Dan orang ketiga mengeluh sudah sakit perut sejak awal pesta. Dia tak ingin memperburuk kondisi perutnya dengan meminum apapun. Siapa yang meracuni minumannya? Si orang kedua. Dia memakai penutup sepatu. Dia memakainya agar tidak meninggalkan jejak kaki di lantai dapur. Jessica melintasi jalanan sepi di malam hari. Mulutnya terus ngeluarin uap akibat suhu dingin. Lalu di dekat belokan, dia ngelihat keranjang makanan dan air mineral. Asik, dapat rezeki nomplok. Apalagi saat itu udah larut malam dan semua toko udah tutup. Tapi saat dia megang keranjangnya, tiba-tiba muncul 3 zombie. Mereka terus maju ke arah Jessica sambil ngulurin tangan. Tanpa berpikir panjang, Jessica langsung ngambil keranjang itu kemudian kabur. Tapi akhirnya dia berhenti juga. Cewek itu tahu kalau mereka cuma zombie jadi-jadian. Wah, gimana Jessica bisa tahu ya? Semua zombie itu ngeluarin uap lewat mulut mereka, berarti mereka bisa bernafas dan masih hidup. Ada studio film terkenal yang lagi ngerekrut pengarah tata cahaya dan suara, sinematografer, mekanik, teknisi, artis prop, pemeran pengganti, dan editor baru. Tapi mereka perlu nunjukin skill profesional mereka biar dapat posisi ini. Para kandidat cuma diberi waktu seminggu untuk bikin film pendek, dan pada hari Senin, mereka mulai ngerjain proyek penting ini. Para aktor dan aktris berakting nangis dan ketawa, si pengarah suara ngerekam semua emosi mereka, sinematografer ngambil gambar yang estetik, pemeran pengganti tampil maksimal, dan artis prop bikin setting kotak kecil dengan dekorasi cantik. Seminggu kemudian, para manajer studio nonton film yang udah jadi, dan ternyata hasilnya mengecewakan. Jadi nggak ada kandidat yang mendapat pekerjaan itu. Kok bisa gitu ya? Kenapa ya mereka nggak bisa bikin film bagus? Mereka nggak punya sutradara dan penulis skenario. Duo sahabat ini duduk berhadapan-hadapan sambil nyantuy di kafe. Cowok ini lagi ngobrolin soal dinosaurus yang udah punah dan katanya para saintis bakal dapat kode genetik dari hewan purba itu. Sedangkan temennya lagi ngebahas soal pesta sang adik yang berlangsung meriah. Musiknya bagus-bagus dan semua makanannya bikin nagih. Pengunjung lain yang duduk di dekat mereka mulai terganggu karena mereka ngomongnya keras banget. Tapi kok percakapan mereka nggak nyambung ya? Yang satunya ngebahas dinosaurus, tapi temennya malah ngomongin pesta. Sebenarnya mereka lagi ngapain sih? Keduanya nggak saling ngobrol langsung kok. Masing-masing dari mereka lagi ngomong via ponsel sambil pakai headphone. Malam-malam gini 3 cewek ini masih ngantri ATM di dalam bank. Cewek pertama mau ngambil uang, cewek kedua lagi celingukan, sedangkan cewek ketiga lagi chattingan. Di antara mereka kira-kira siapa nih yang lagi nyuri uang? Semuanya. Bank itu kan udah tutup. Lihat aja tulisan di pintu masuk itu. Ada kata buka. Jadi bagian yang tertulis tutup mengarah keluar pintu.
"Hei, kueku mana?" seru koki ini. Semua asisten dan koki juniornya lagi sibuk masak di dapur. Steak ini sampai gosong di penggorengan dan dapurnya mulai dipenuhi asap. Piring-piring terus berjatuhan di lantai dan si koki berseru lagi. "Kueku ngilang kemana? Ayo ngaku, siapa yang udah ngambil kueku?" Semua orang di situ bilang kalau mereka lagi sibuk masak, jadi nggak ada yang mau ngaku. Tapi si koki malah nggak percaya sama penjelasan mereka. Menurutmu, siapa sih yang udah ngambil kue itu? Nggak ada yang ngambil. Kuenya kan masih ada di dalam oven. Jaka terperangkap di sel dingin berlantai tanah. Di dalam sel cuma terpasang satu jendela. Tapi dia nggak bisa keluar lewat situ karena posisinya terlalu tinggi. Jaka juga nggak punya tangga dan kursi. Yang dia punya hanyalah sekop. Tapi dia nggak punya persediaan air maupun makanan. Jadi dia harus bisa keluar dari situ dalam waktu 2 hari. Kalau dia mau bikin terowongan, jelas nggak akan bisa karena dindingnya sangat tebal dan menghujam ke bawah tanah. Jadi dia akan kelelahan sebelum berhasil menggali lebih jauh. Terus dia harus gimana dong biar bisa kabur? Dia perlu menggali lubang besar, kemudian ngumpulin tanahnya sampai ngebentuk gundukan. Dengan begini dia bisa manjat sampai ke jendela. Saat Martin melintas di dekat gedung Fakultas Komputer, 3 orang berjalan di belakang dia sambil asik ngobrol. Kemudian Martin memasuki aula hologram dan masih diikuti mereka. Dia mulai nyari tempat duduk saat mereka naik ke atas panggung sambil terus ngobrol. Beberapa di antara mereka ternyata cuma hologram. Tapi kira-kira yang mana ya? Cowok ini punya kuku kelap-kelip di telunjuk kanannya. Sedangkan cewek ini punya 2 tangan kiri. Lalu cewek yang di tengah ini kelihatan agak transparan. Wah, semuanya kelihatan kayak hologram. Tapi bentar dulu deh, cara duduknya Martin kok kelihatan aneh banget sih? Dia memang duduk di kursi, tapi tubuhnya melayang-layang. Waduh, pasti dia juga hologram tuh. Di pagi buta, Sam udah keluar rumah menuju danau. Saat itu matahari belum terbit, airnya masih jernih, dan kawanan katak masih bernyanyi di kejauhan. Sam mulai ngambil foto alam dengan selfie andalannya, lalu dia ngepost hasil jepretan itu di IG miliknya dengan nambahin caption, "Pagi ini aku bisa jogging sambil ngerasain udara segar. Olahraga pagi bikin tubuh kita sehat. Semoga kalian bisa happy terus followerku." Beberapa saat kemudian cowok itu balik ke rumah dan langsung tidur sampai siang. Begitu ngecek ponselnya lagi, dia udah diserang banyak komentar pedas. Ada yang nulis, "Aku pengen deh bisa lari kayak gitu." Bro, kamu ngapain bohong sih? "Iya deh Bang Jago." Rupanya follower Sam tahu persis kalau dia nggak lagi jogging. Kenapa bisa gitu ya? Saat ngepost fotonya, Sam baru aja jogging. Tapi kok wajahnya nggak kelihatan merah dan berkeringat? Setahun kemudian kamu berhasil kabur dari ruang bawah tanah. Tapi agar bisa pulang, kamu harus milih salah satu dari 3 pintu ini. Ruangan di balik pintu pertama dipenuhi siput berbisa, pintu kedua berisi 5 beruang kutub yang kelaparan, dan ruangan di balik pintu ketiga berisi tangki air asin dengan ratusan piranha. Pintu mana yang paling aman? Yang ketiga dong, piranha kan termasuk ikan air tawar, jadi nggak akan bisa hidup di air asin. Ketiga tahanan ini lagi menikmati makan malam, tapi salah satunya ternyata tajir melintir. Apa kamu bisa nebak yang mana? Pastinya bukan cowok yang makan steak dan udang inilah. Nemtek kecil di bajunya nunjukin kalau dia seorang koki dan dia suka nyiapin makanan khusus untuk dirinya sendiri. Cowok yang pakai perhiasan ini emang kelihatan kaya, tapi di dalam penjara perhiasan dinilai kurang berharga. Jadi yang benar adalah orang ketiga ini. Orang kaya akan tetap low profile di dalam penjara supaya dia nggak jadi sasaran empuk tahanan lain. Itu sebabnya dia nggak memamerkan harta mewah atau statusnya. Sekelompok peneliti mau menguji pengetahuanmu. Mereka membawamu ke lab mereka di sebuah pulau di Italia, lalu menyajikan 3 hidangan, tapi cuma salah satunya yang bisa dimakan.
Yang mana yang akan kamu pilih? Keju yang dipenuhi belatung, hati ikan buntal rebus, atau jamur fly agaric? Hati ikan buntal bisa beracun kalau nggak dimasak dengan benar. Dan fly agaric termasuk jamur yang paling beracun di dunia. Tapi keju berbelatung sebenarnya menjadi hidangan khas di Sardinia, Italia. Jadi hidangan ini aman dimakan. Kamu mau nyoba? Tahu-tahu kamu sudah terbangun di sebuah arena, suara di speaker ngasih tahu kalau kamu harus ngelawan salah satu dari 3 hewan hibrida ini. Yang mana yang akan kamu pilih agar kamu menang? Beruang kutub berkepala ular deri, kuda nil berkepala singa, atau hibrida dengan kepala dan tubuh ikan hiu putih besar tapi berkaki jaguar? Hibrida hiu putih besar, karena hiu memiliki insang, jadi nggak akan bisa bernafas di luar air. Kamu seorang astronot yang berhasil melakukan ekspedisi ke Mars. Seorang anggota tim menyambutmu di pintu masuk pangkalan dengan pakaian latihannya. Setelah masuk, kamu langsung nutup pintu dan menunggu sampai ruangnya bertekanan. Kemudian kamu ngelepas pakaian antariksamu. Begitu di dalam, kamu mendapat pesan kalau di situ ada yang menyamar menjadi manusia. Tapi yang mana ya? Astronot yang menutupi wajahnya karena dia kebakar sinar matahari? Insinyur yang kulitnya bersisik? Atau orang yang tadi menyambutmu? Orang ini, kalau dia manusia, dia nggak akan bertahan hidup di luar pangkalan di atmosfer planet ini. Di tengah hutan, kamu dicegat oleh orang misterius ini. Kemudian dia bilang, kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini, kamu boleh pergi dari sini. Tapi kalau gagal, kamu harus hidup di hutan ini selamanya. Jadi teka-tekinya begini. Aku adalah laut tanpa air, pantai tanpa pasir, kota tak berpenghuni, dan gunung tanpa daratan. Siapakah aku? Jawabannya adalah peta. Selanjutnya kamu mendatangi gua terdekat dan setelah kamu masuk, tanah di mulut gua langsung ambrol dan menghalangi jalan keluarmu. Di depanmu ada 4 terowongan, masing-masing dengan tanda bahaya yang siap mengintaimu. Mana yang kamu pilih supaya kamu tetap aman? Terowongan yang dipenuhi dengan lava cair, yang berisi gas beracun, yang dipenuhi kelelawar, atau terowongan yang dihuni laba-laba berbisa ya? Sebaiknya pilih terowongan terakhir aja. Manusia bukan mangsa laba-laba. Yang ada hewan ini malah menghindari kita. Kamu penduduk baru di kota X dan di situ cuma ada 2 tukang cukur. Karena masih bingung, kamu akhirnya mendatangi keduanya untuk milih tukang cukur yang cocok. Tempat cukur pertama kelihatan berantakan, tukang cukurnya juga kayaknya perlu ngerapihin rambut dan jenggotnya deh. Tempat cukur kedua lebih kinclong dan rapi. Penampilan si tukang juga udah cukup rapi, tapi kamu malah lebih milih tukang cukur pertama. Kenapa bisa gitu? Keduanya saling nyukur rambut temannya dan kamu milih tukang cukur yang hasil cukurannya paling rapi. Kamu bekerja sebagai pelayan di rumah gedongan dan pemiliknya ngasih tugas yang lumayan rumit. Aku perlu kursi paling sedikit dalam 1 meja untuk diduduki 4 ayah dan 2 kakek dengan 4 anak laki-laki. Di sini kamu nggak boleh mengajukan pertanyaan apapun, jadi minimal ada berapa kursi nih yang perlu kamu siapin? 4. Para ayah juga bisa menjadi kakek dan mereka semua adalah anak laki-laki. Maya menjual tali seharga Rp30.000, si pembeli memberi uang Rp100.000. Tapi karena Maya nggak punya kembalian, dia perlu nukerin uangnya ke toko sebelah. Setelah kembali, dia udah dapat uang Rp70.000. Tapi kemudian, pelayan di toko sebelahnya ngasih tahu kalau Maya udah ngasihin uang palsu. Cewek itu langsung menghubungi detektif untuk minta bantuan. Tapi dia harus nyebutin jumlah kerugiannya. Terus dia harus jawab apa ya? Rp70.000 dan tali yang terjual.
Ternyata si pembeli tali maya yang pakai uang palsu tadi itu bernama David. Aduh, David bikin masalah aja sih. Aku tandain mukamu loh. Wah, Ricky pengen jadi koki terkenal. Tapi sekolah memasak cuma menerima pelamar yang umurnya di atas 18 tahun. Kakak Ricky, Jeffrey, 2 kali lebih tua dari Ricky. Adik Ricky, Ruth, 2 kali lebih muda dari Jeffrey. Ruth berumur 18 tahun. Bisakah Ricky melamar ke sekolah impiannya tahun ini? Yap, umurnya 18 tahun. Ricky dan Ruth seumuran karena mereka kembar. Ricky menyiapkan berkas untuk sekolah memasak, tapi dia harus punya pengalaman kerja dan rekomendasi biar bisa diterima. Dia menemukan 3 lowongan kerja. Billy punya restoran kecil di lantai 4 mall. Dia butuh bantuan di dapurnya. Halia menawarkan magang paruh waktu di restoran sushi mewahnya. Tapi, Ricky harus membayar 3 juta rupiah untuk pelatihan 2 minggu. Sammy butuh asisten di toko mie miliknya. Cuma satu dari penawaran ini yang bukan penipuan. Bisa tebak yang mana? Tidak ada lantai 4 di mall ini. Foto Halia digantung di jendela restoran dan ada tulisan penipu di sana. Jadi, Ricky harus memilih Sammy. Sammy menyukai keterampilan dan CV Ricky, tapi dia ingin menguji kecerdasannya sebelum mempekerjakannya. Dia memberi Ricky daftar bahan dan memintanya mengambil bahan dari dapur kafe. Sayangnya, Sammy menulisnya dengan kode. Bisa bantu Ricky menemukan semua bahan? Ini bahan pertamanya. Meski merah merona, aku tidak pedas. Siapa aku? Saus tomat. Lanjut, teman terdekatku adalah selai kacang. Siapa aku? Bahan kedua adalah jelly. Bulat-bulat, bolong tengahnya. Siapa aku? Bisa tebak? Donat. Aku ini burung, tapi juga buah. Siapakah aku? Bisa tebak? Kiwi. Aku adalah sahabatnya camilan dan sayuran. Siapa aku? Cocolan. Pasti enak. Aku adalah mangkuk yang tidak bisa menampung air. Siapa aku? Jawabannya adalah kue mangkuk. Ada kolam kecil dengan 2 dinding di sekelilingnya. Yang satu putih dan lembut, yang lain gelap dan keras di tengah halaman berumput coklat muda bergaris rumput hijau. Siapa aku? Kelapa. Aku jarang terasa empuk, dan kamu bisa mengunyahku lama jika terlalu kering. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah dendeng. Aku adalah sayuran hijau yang mirip pohon kecil. Siapa aku? Bisa tebak? Aku brokoli. Kadang hitam, kadang ungu. Kalau kamu ngidam, beli saja aku. Saat aku matang, kamu memakanku dari pagi hingga petang. Dimakan langsung bisa, untuk minuman pun juga. Jadi, pilih saja yang kamu suka. Siapa aku? Pasti kamu tahu yang dimaksud adalah anggur. Banyak orang bilang aku sayuran, padahal aku buah.
Aku merah saat matang dan sering diiris dan disajikan di burger. Siapa aku? Tomat dong. Aku adalah jam yang tidak bisa menunjukkan waktu. Aku tumbuh dari tanah. Aku bisa beracun atau jadi makanan nikmat. Siapa aku? Bisa tebak? Jawabannya adalah jamur. Bagian luarku dibuang, bagian dalamku dimasak. Kamu memakanku dari luar dan membuang yang ada di dalamnya. Siapa aku? Jawaban yang benar adalah jagung. Aku adalah daging dan sayur dalam selimut. Siapa aku? Kebab. Bener nggak? Ini dia, bahan terakhir. Aku pakai mantel merah dan ada batu di tenggorokanku. Siapa aku? Aku adalah cherry. Oke, sip. Ricky membawa semua bahan. Sammy langsung mempekerjakannya dan memintanya menerima pesanan. Ricky melihat 3 pelanggan di kafe, tapi cuma 1 yang manusia sungguhan. Kira-kira yang mana ya? Wanita ini punya insang seperti ikan. Dia pasti Putri Duyung. Dan cowok ini memakai celana panjang jadi baju. Dan dia mau membayar pakai kerang. Pasti dia alien deh. Seseorang mencuri kotak tip dari kafe Sammy. Polisi segera tiba. Ricky bilang dia cuma melihat si perampok dari belakang. Yang dia tahu, pencuri itu wanita. Keesokan harinya, perampokan lain terjadi. Namun kali ini, satpam kafe berhasil menutup pintu keluar. Polisi segera tiba lagi. Mereka melihat 4 wanita di kafe. Kira-kira siapa pencurinya? Dia pelakunya, Pamela. Cuma dia yang sepatunya cocok untuk berlari. Polisi hampir menangkap Pamela, tapi dia berhasil kabur. Ricky mengejarnya dan melihat Pamela menyelinap ke sekolah. Ricky mengikutinya. Dia melihat hoodie Pamela di salah satu pintu, jadi dia masuk ke ruang kelas itu. Ricky melihat 4 wanita mirip Pamela. Bisa bantu Ricky mencari Pamela yang asli? Itu dia, tidak ada buku atau pena di mejanya. 2 bulan kemudian, Sammy memberi Ricky rekomendasi bagus. Ricky melamar ke sekolah memasak. Kini dia harus ikut ujian. Tugas Ricky adalah memasak sup lezat. 3 wanita cantik mengikuti tes yang sama. Dia menyukai mereka semua, tapi hanya 1 dari mereka yang bisa dipercaya. Bisa tebak yang mana? Jenny punya sebotol racun di koleksi rempahnya. Fiona masukin pakupin ke dalam supnya. Mencurigakan ya? Kelly tidak melakukan apa-apa. Kayaknya dia bisa dipercaya. Setelah ujian sup tadi, Ricky dapat tugas baru. Dia harus mencari tahu cupcake mana yang ada di tengah-tengah baki. Bisa tolong dia? Yang P. Zah dan Peter memutuskan untuk menjelajahi rumah hantu itu. Saat mereka masuk ke bangunan itu, mereka tidak melihat potret apapun. Tapi mereka mendengar teriakan dari ruang bawah tanah dan mereka kemudian menuruni tangga lalu menemukan pengeras suara yang terus mengulangi teriakan itu. Ada kostum badut di lemari dan Zah dan Peter juga menemukan 3 tersangka di antara tetangga dan hanya mengajukan 1 pertanyaan kepada mereka.
Apa yang kamu lakukan seminggu lalu? Pak Daniels berkata, Aku sedang berlibur di Spanyol selama 2 minggu lalu. Kami baru pulang kemarin. Jessica berkata, kulitku sangat sensitif. Aku tidak akan merusaknya dengan memakai topeng badut. Sementara itu Henry bilang dia sedang menyiapkan ujian masuk kuliah sepanjang waktu. Siapa yang bohong? Jessica. Zah dan Peter tidak mengatakan apa-apa tentang badut kan? Tapi kok Jessica mengaitkannya dengan badut? Mereka tiba di rumah sakit setempat untuk merekam wawancara dengan profesor terkenal, yaitu Dr. Thompson. Namun Dr. Thompson harus membantu 4 orang dulu. Kyle mengeluh, Aku memiliki misofonia. Aku mencuci tanganku 100 kali sehari. Kelly menjelaskan, aku takut ketinggian, aku bahkan gak bisa naik sepeda. Fred mengeluh, Aku sangat takut air. Aku bahkan gak bisa melihat keran. dan Jenny berkata kalau dia memiliki klaustrofobia. Dia selalu pingsan di lift. Dr. Thompson tahu benar hanya satu dari mereka yang jujur. Kamu tahu siapa? Fred tidak mungkin takut air. Dia punya akuarium dengan ikan di rumahnya. Jenny tinggal di van kecil, jadi dia nggak mungkin memiliki klaustrofobia. Dan apartemen Kyle terlalu berantakan untuk orang yang takut kotoran dan kuman. Jadi yang jujur adalah Kelly. Dia tidur di lantai. Sepertinya itu wajar untuk orang yang memiliki ketakutan ekstrem pada ketinggian. Perhentian selanjutnya, Gua Seram. Zah dan Peter pergi untuk melihat reruntuhan kuno di tengah hutan. Selama ini banyak orang yang sudah hilang di sana. Mereka mendengar teriakan aneh dari gua, berlari ke arah suara, lalu tersesat. Tiba-tiba mereka melihat 3 terowongan. Terowongan pertama berisi api, vampir yang lapar menunggu di terowongan kedua, dan terowongan ketiga berisi apel beracun. Jalan mana yang harus mereka pilih? Terowongan ketiga aman, mereka tidak perlu makan apel itu. Setelah petualangan seru mereka di gua, Zah dan Peter pergi ke supermarket untuk belanja bahan makanan. Sepertinya apel itu sudah membuat mereka lapar. Apakah kamu bisa melihat hantu di ruangan ini? Ini dia. Peter dan Zah mengetahui bahwa orang-orang melihat zombie di kota telantar ini. Jadi mereka memutuskan berhenti di sana dan memeriksanya sendiri. Kota itu terlihat kosong dan mereka sangat kecewa. Tapi tiba-tiba kerumunan zombie yang lapar muncul dan mulai mengejar mereka. Mereka lari ke rumah sakit dan mengunci pintu. Zombie mulai merobohkan pintu itu, tapi untungnya sebuah helikopter dengan tim penyelamat cepat datang. Helikopter itu akan mendarat di atap. Zah dan Peter harus pergi ke sana secepat mungkin. Bantu mereka menemukan jalan terpendek dong. Ini jalannya. Setelah menyelamatkan mereka, tim penyelamat mengundang Peter dan Zah untuk melakukan terjun payung bersama. Mereka setuju dan langsung memakai parasut. Mereka mengambil foto di dalam pesawat tepat sebelum melompat. Kamu tahu siapa yang dalam bahaya? Di sini, dia memakai ransel biasa, bukan parasut. Kemudian mereka berhenti di tepi danau misterius, lalu mereka memancing. Tiba-tiba ada putri duyung melompat dari air dan menyeret Zah ke danau. Peter melompat ke air untuk menyelamatkan temannya. Akhirnya, dia menemukan Zah terbalut rumput laut di bebatuan di tengah danau. 3 putri duyung mengelilingi Zah dan menyanyikan lagu mereka. Saat mereka melihat Peter, mereka berkata, "Kami akan membebaskan temanmu jika kamu menebak siapa di antara kami yang bukan putri duyung asli." Apakah kamu bisa membantu Peter? Wanita di sana, ekornya palsu tuh.
Jelas bukan cowok ini, kata Daninya cuma tertulis di kaosnya. Cowok ini juga bukan Dani karena dia cuma punya tato dengan tulisan Dani. Nah, ini pasti Dani yang asli kan? Di name tag-nya ada tulisan Dani, jadi nama aslinya pasti Dani. Winda menikmati kopi paginya setelah konser, tapi tiba-tiba kepalanya terasa nyut-nyutan dan tubuhnya langsung pingsan. 10 menit kemudian, dia udah bangun di ruang bawah tanah misterius. Lalu di depannya ada 4 pintu yang bisa membawanya keluar dari situ atau malah menjebaknya ke dalam perangkap. Di balik pintu pertama ada kelelawar lapar, di balik pintu kedua ada rubah ganas, di balik pintu ketiga ada tarantula berbisa, dan di belakang pintu keempat ada ular berbisa. Pintu mana yang harus dipilih Winda? Dia harus milih pintu pertama. Kelelawar adalah hewan nokturnal, jadi mereka masih tidur di pagi hari. Keesokan harinya Winda dapat tugas dari Bu Sally, jadi wanita itu punya toko seni kecil-kecilan dan dia lagi nyari petugas yang bisa ngelompokin warna cat di tokonya. Tapi semua warnanya udah kecampur jadi satu gara-gara anabul Bu Sally. Apa kamu bisa nemu cat yang warnanya paling beda? Yang ini. Gimana dengan wadah cat ini? Apa semua warnanya sama? Enggak lah, warna cat kedua dan keenam kelihatan beda. Bantuin Winda buat milih warna cat yang paling beda ya. Cat pertama kelihatan paling gelap kan? Gimana dengan wadah cat ini? Ternyata sama semua. Amati warna catnya ya, ada yang paling beda nggak? Yang ini sih kelihatan agak beda. Kalau yang ini gimana? Semua warnanya sama kan? Enggak banget, cat pertama dan kedua kelihatan beda. Oke, terakhir nih. Apa kamu bisa nemu warna cat yang paling mencolok? Jelas cat yang nomor 8 dong. Winda dapat pekerjaan baru sebagai manajer supermarket. Dia nugasin Vicky dan Fiona untuk jaga di shift malam, jadi mereka harus nyetok ulang makanan di supermarket 24 jam di mall itu. Awalnya kedua cewek itu takut berada di dalam mall yang gelap gulita, tapi mereka harus lewat situ untuk masuk ke supermarket. Dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka memberanikan diri. Winda datang lagi jam 3 pagi untuk ngecek mereka. Tapi ternyata laci kasir di situ udah ngebuka dan uangnya nggak bersisa. Winda langsung menginterogasi mereka dengan pertanyaan ini. Apa yang kalian lakukan saat terjadi pencurian? Vicky bilang, tadi rak keripiknya hampir kosong, jadi aku harus pergi ke gudang buat nambah stok. Tapi kardus keripik di situ udah dipindahin dan aku harus nyariin kardusnya sampai 15 menit. Pas aku balik lagi, duit di meja kasir udah lenyap. Fiona menjelaskan, tadi tugasku udah beres, jadi aku langsung pergi untuk belanja di toko lain. Dan aku nggak tahu apa-apa soal pencurian itu. Apa kamu bisa nebak pencurinya? Fiona, pencurian itu terjadi di malam hari dan semua toko pasti udah tutup. Mana mungkin dia shopping-shopping selarut itu kan?
Karena nggak bisa mengelak lagi, Fiona langsung kabur dari supermarket. Winda kemudian melakukan investigasi sendirian. Ternyata Fiona punya 4 teman dan Winda yakin dia ngumpet di rumah salah satu temannya. Karena bukan petugas kepolisian, Winda nggak megang surat perintah penggeledahan untuk ngecek cewek itu, tapi dia masih bisa stalking foto IG terbaru mereka. Amati baik-baik keempat gambar ini ya. Kira-kira siapa ya yang ngumpetin Fiona? Cowok ini nggak sendirian. Di pundak kirinya ada tangan tuh. Dan ternyata itu cat kuku Fiona. Wah, kena deh. Winda menerima bonus dari pemilik supermarket karena dia udah berhasil nangkep penjahat itu. Akhirnya dia bisa jalan-jalan ke beberapa negara di Asia. Pecahin teka-teki ini ya, biar kamu bisa nebak negara tujuan Winda. Bener banget, dia ada di Cina alias Tiongkok. Setelah berkeliling Tiongkok, menurutmu Winda akan ke negara mana ya? Jepang. Terus kemana lagi? Ke Singapura atau Singapura? Mantul! Winda udah sampai di bandara, tapi semua pintu di situ tiba-tiba dikunci oleh petugas bandara. Lalu dia mendengar pengumuman ini, Bapak dan Ibu sekalian mohon perhatiannya. Seorang penjahat ulung telah melarikan diri dan bersembunyi di dalam bandara. Mohon untuk tetap tenang berhati-hati, semua pengoperasian di bandara akan segera dibuka setelah kami berhasil melacaknya. Winda mau ke toilet dulu, dan setelah sampai di toilet wanita, dia langsung menghubungi petugas keamanan bandara. Kenapa gitu? Lihat bayangannya deh, penjahat itu lagi ngumpet di bilik kamar mandi kedua. Penjahat itu akhirnya ketangkep dan Winda bisa Saat itu lampunya mati semua. Kalau Sylvia beneran touch upan, harusnya sih dia tahu kalau toiletnya juga gelap gulita. Penghuni dunia paralel cuma boleh bersenang-senang dan makan permen, jadi mereka nggak pernah belajar dan baca buku. Setelah Bu Resti pulang dari happy-happy bareng temennya, dia ngelihat ketiga anaknya udah di rumah duluan. Wanita itu langsung nanyain kegiatan mereka seharian. Hana bilang dia beli papan permainan baru dan main seharian bareng temen-temennya. Ella bilang dia ngadain pesta bareng temen sekelasnya di kolam renang. Eva bilang dia nonton TV seharian sambil ngemil es krim. Bu Resti langsung tahu kalau salah satu anaknya nggak jujur. Tapi siapa ya? Pasti Hana. Papan permainannya belum dibuka sama sekali tuh. Mana mungkin dia memainkannya seharian. 4 sekawan ini lagi naik mobil menuju New York untuk liburan. Mereka nyalain musik kenceng banget dan terlihat antusias. Sampai-sampai pengemudinya jadi nggak fokus dan malah mengalami tabrakan. Petugas polisi langsung datang ke lokasi untuk melakukan investigasi. Siapa yang tadi nyetir mobil ini? Tanyanya. Tapi mereka semua nggak ada yang mau ngaku. Akhirnya si petugas ngecek lagi mobil itu. Kira-kira siapa ya yang udah nyetir mobilnya? Wah, ada tas di kursi pengemudi tuh. Pasti pemiliknya cewek ini. Dan di antara keempat orang itu, cuma dia yang cewek kan? Jadi pasti dia yang udah nyetir mobil itu. Sepulang kerja, Bu Mila nanyain kegiatan anak-anaknya sepanjang hari. Mereka lagi disetrap, jadi nggak boleh main keluar rumah dan nonton TV. Lala bilang dia udah ngerjain PR dan baru selesai bikin pizza untuk makan malam. Helen bilang dia seharian baca buku di kamarnya di lantai atas. Sementara Lily sibuk bersih-bersih kamar. Siapa yang udah bohong?
Pasti Lala. Katanya dia baru bikin pizza sendiri, tapi kenapa ada kotak pizza di tempat sampah? Berarti dia udah pesen pizza dan ngelakuin kegiatan lain. Di suatu hari yang cerah, Pak Jerry lagi bersantai di rumahnya sambil minum teh dan baca koran. Sesekali matanya tertuju keluar jendela. Di sana ada Ava, Dani, Budi, dan Putra yang lagi main bola. Tiba-tiba jendela ruang tengah Pak Jerry pecah terkena bola. Keempat cowok itu langsung buru-buru kabur dan mereka nggak mau ngaku telah nendang bola itu ke jendela rumah Pak Jerry. Tapi malam harinya, pria itu dapat surat kaleng berisi tanda tanya. Menurutmu siapa nih yang udah mecahin jendela itu? Biarpun cuma tanda tanya begini, ternyata ada maknanya loh. Dan nama Ava mirip kayak kata tanya apa. Waduh, pasti dia tuh yang udah mecahin jendela Pak Jerry. Adele, hello. Jadi dia ngelihat temennya, Oka, tergeletak di lantai kamar atasnya. Dia langsung menghubungi polisi dan nyeritain kronologinya setelah petugas datang. Adele bilang dia lagi lewat di depan rumah Oka dan ngelihat lampu cowok itu menyala terang. Dia langsung mendekati jendela untuk ngintip ke dalam, tapi ternyata Oka udah tergeletak di lantai. Jadi Adele langsung menghubungi polisi dan masuk ke rumah Oka. Tapi polisi nggak percaya sama keterangannya. Kalau kamu gimana? Aneh banget ya. Oka kan ada di lantai atas. Mana bisa Adele ngintip dari jendela setinggi itu? Bisa aja sih kalau tubuhnya setinggi raksasa. Seorang murid SMA bernama Lia tiba-tiba hilang di hari Rabu. Kemudian polisi menetapkan 3 tersangka, kepala sekolah alias Bu Aini, juru masak sekolah Bu Sinta, dan petugas kebersihan Pak Joni. Bu Aini bilang dia seharian sibuk ngerjain tugas di ruangannya. Bu Sinta mengaku dia harus bersih-bersih dapur setelah jam kerjanya usai biar dia bisa santuy saat weekend. Pak Joni bilang dia langsung keluar sekolah setelah jam pelajaran selesai karena dia harus belanja bulanan. Dan dia baru balik lagi beberapa jam kemudian. Siapa yang bersalah? Cerita Bu Sinta kok aneh banget ya? Padahal insiden itu kan terjadi di hari Rabu. Masa dia udah bersih-bersih biar bisa weekendan sih? Alan lagi piknik dari Madrid ke Amsterdam, tapi saat keretanya tiba di stasiun, dia malah ngilang. Jadi temennya langsung lapor polisi, dan saat melakukan investigasi, petugas nemu jejak kaki yang jaraknya ratusan kilometer dari Madrid. Lalu, beberapa meter dari situ, mereka juga nemu kopernya. Mereka menginterogasi orang terakhir yang terlihat bersama Alan, dan dia bilang Alan nggak punya tiket kereta. Jadi saat ngelihat kondektur, cowok itu langsung... Raja suatu negara mengadakan jamuan dan mengundang semua temannya. Para tamu berkumpul di aula utama. Tapi sebelum perayaan dimulai, salah satu pelayan memberitahu sang raja bahwa semua minuman di sana telah diracuni. Raja cuma diam dan mengajak semua orang untuk bersulang untuk menyambut tahun baru. Semua tamu berdiri dan mengangkat gelas mereka. Saat itulah raja memperhatikan penjahat yang mencoba meracuninya dan tamu lainnya. Siapa ya? Pria ini memegang gelas kosong. Dia tahu minuman di sana beracun, jadi dia tidak menuangkan apapun ke gelasnya. Suatu hari pada malam musim dingin yang dingin, seseorang mencuri perhiasan dari rumah penyanyi terkenal. Si pencuri gagal kabur karena mobil polisi lewat. Si pencuri menyembunyikan tas berisi perhiasannya di bawah salju dan menyatu ke kerumunan. Detektif Chandra berhasil menangkap 2 tersangka. Lihatlah mereka dan coba tebak siapa yang merampok penyanyi tadi. Kalau kamu menggali salju dengan tangan kosong, tanganmu akan berubah merah. Jari dan telapak tangannya merah. Tapi wanita ini mungkin menggali salju menggunakan sarung tangan. Jadi, dia mungkin tersangkanya juga. Tapi dia tak mungkin bisa berlari kalau pakai sepatu hak tinggi seperti ini. Seorang profesor memasuki ruang kuliahnya. Di sana, rekannya, seorang dosen tua, sedang memberikan kuliah tentang fisika kuantum. Dia menggambar rumus di papan tulis dan para mahasiswanya menggunakan laptop untuk mencatat. Si profesor tahu salah satu mahasiswa ini sedang tidur.
Dia pun berjalan mengitari ruangan dan berhenti di belakang tiap mahasiswa bergantian. Siapa yang sedang tidur? Hampir semua mahasiswa menulis rumus di laptop mereka, kecuali yang ini. Layarnya mati, pasti karena dia ketiduran. Detektif Chandra mengejar perampok yang mengenakan tuxedo. Tiba-tiba penjahat itu berlari ke dalam aula besar. Semua orang di sana berpakaian formal. Bantuin Detektif Chandra menemukan si tersangka yuk. Tangkap orang ini. Dia keringetan karena habis lari. Atasan Leo baru saja membentaknya karena dia belum menyelesaikan rencana kerja mingguannya. Sekarang, Leo harus menghabiskan seluruh akhir pekannya di kantor buat menyelesaikan pekerjaannya. Si atasan mengambil kartu magnet Leo supaya dia tidak bisa keluar kantor. Beberapa jam berlalu, Leo pun kelaparan. Tidak ada air atau makanan di kantor. Tapi ada kulkas dan pendingin di ruangan sebelah di belakang pintu dengan kunci magnet. Pada hari Senin, Leo menyerahkan laporan lengkapnya kepada atasannya. Entah bagaimana, Leo berhasil mengambil makanan dan air. Kok bisa? Leo tinggal ke sana dan mengambil makanan yang dia butuhkan. Kata siapa pintu dengan kunci magnet ini dikunci? Miko terbangun di kursi belakang mobil balap. Mesinnya menderu. Angin juga bertiup ke wajah Miko. Tidak ada sopir di kemudi dan ada tebing di depannya. Tangan Miko terikat. Dia melompat keluar mobil tanpa ragu dan mendarat di aspal. Anehnya, dia tidak terluka sama sekali. Kok bisa? Mobilnya tidak bergerak, hanya mesinnya yang menyala. Victoria hampir sampai di rumahnya. Lampu depannya menyala otomatis dan menerangi jalannya menuju pintu. Victoria memasukkan kunci dan membuka pintu. Beberapa jam kemudian, bel pintunya berbunyi. Dia melihat lewat lubang intip dan melihat siluet seorang pria mengenakan topi. Victoria tidak berani membuka pintu, tapi bukan karena pria itu orang asing, melainkan karena dia bukan manusia. Kenapa Victoria berpikir begitu? Sensor lampunya tidak berfungsi, jadi tidak ada tubuh fisik di luar. Ada hanggar pesawat besar di pinggir gurun. Pilot Tora masuk dan melihat seekor kucing tidur di dekat langit-langit salah satu tiang. Tora mau menyelamatkannya. Tidak ada tangga dan barang lain yang bisa dia pakai untuk ke atas sana. Satu-satunya hal yang dia lihat adalah genangan air besar di lantai. Jadi bagaimana kucing itu bisa sampai di sana? Tadinya ada piramida es batu. Kucing itu naik ke sana dan sampai ke langit-langit. Kemudian es itu mencair dan menyisakan genangan air ini. Margaret, Rachel, dan Diana sedang berjalan bersama sambil berbagi rencana akhir pekan mereka. Mereka terlihat kaya, tapi cuma satu yang punya banyak uang. Siapa ya? Margaret. Kamu bisa melihat kunci Ferrari di tasnya. Saat meninggalkan rumahnya, Sandra mengeluarkan kacamata hitamnya dari tas dan tak sengaja memecahkannya. Sekarang, dia harus membeli yang baru. Sandra memanggil taksi dan tiba di jalan penuh butik modis. Kacamata terbaik di kota, tertulis di papan gedung pertama. Kacamata terbaik di dunia, tertulis di butik kedua. Tulisan di toko ketiga yang paling keren. Sandra pun ke sana. Apa yang tertulis di toko ketiga? Kacamata terbaik di sepanjang jalan ini. Johnny sedang mengecek tagihannya. 500.000 untuk listrik, 390.000 untuk air, 700.000 untuk tas, 4,48 juta untuk ponsel baru, 520.000 untuk makan malam di restoran, 5,89 juta untuk komputer, dan 6,37 juta untuk kamar hotel mewah. Dia menerima bonus di kantor, tapi dia juga harus membeli kulkas baru untuk ibunya seharga 7,98 juta. Johnny harus segera pergi, tapi dia ingin tahu berapa banyak uang yang dia butuhkan.
Bagaimana cara menghitungnya dengan cepat? Dia harus menggunakan aplikasi kalkulator di ponselnya. Jawaban yang paling sederhana biasanya yang paling benar. Detektif Chandra sedang menyelidiki kasus anak anjing ras yang hilang. Dia punya daftar 3 tersangka dan mengunjungi mereka bertiga. Tersangka pertama adalah seorang gadis muda. Dia bilang kemarin dia bersama teman-temannya dan dia alergi anjing. Tersangka kedua adalah seorang pria tua. Dia bilang dirinya tidak meninggalkan rumah selama beberapa hari terakhir. Yang ketiga adalah seorang video blogger terkenal. Katanya dia membuat video YouTube seharian. Siapa di antara mereka yang berbohong? Gadis pertama, dia bilang alergi anjing, tapi ada mangkuk dan makanan anjing di dapurnya. Petra bekerja sebagai manajer utama di perusahaan asuransi besar. Hari ini atasannya memintanya